Pernah kepikiran nggak gimana sih rahasianya hidup bahagia dan panjang umur orang Jepang? Ternyata masyarakat Okinawa memiliki jawabannya. Selamat datang di channel Dosis Cerdas. Di channel ini saya membuat ringkasan buku-buku populer di seluruh dunia dari berbagai macam genre dan kategori. Ringkasan buku kali ini gue pengen bahas tentang buku yang keren banget nih. Namanya Ikigai. Di Japanese Secret to a Long and Happy Life. Jadi, lo udah tahu nggak apa itu Ikigai? Itu artinya alasan hidup dalam bahasa Jepang. Buku ini ditulis sama Hector Garcia dan Frances Miralles. Mereka kasih tahu kita gimana caranya nemuin dan mengembangkan Ikigai kita, supaya hidup kita lebih happy dan stay staying. Pertama-tama, buku ini ngomongin sejarah dan filosofi di balik konsep Ikigai. Konsepnya berasal dari Pulau Okinawa di Jepang, yang katanya tempat orang-orang paling lama umurnya di dunia. Di sana, orang-orang punya gaya hidup yang sehat dan bahagia. Dan buku ini ngajarin kita gimana caranya belajar dari mereka dan apply konsep Ikigai ke hidup kita. Buku ini kasih latihan dan strategi buat bantuin kita nemuin Ikigai kita sendiri dan bangun hidup yang berarti dan memuaskan. Buku ini nggak ngomongin teori doang, tapi juga ada banyak cerita inspiratif dari orang-orang yang udah nemuin Ikigai mereka dan ngerubah hidup mereka jadi lebih positif. Ada kisah tentang seniman yang nemuin Ikigainya dari bikin seni yang bisa motivate orang lain, dan ada juga peternak lebah yang nemuin Ikigainya dari menjaga lingkungan alam dan bikin madu organik. Gimana caranya apply konsep Ikigai ke hidup kita? Buku ini ngasih tahu kita buat mulai explore interest dan talent kita, dan cari cara buat combine itu dengan hal-hal yang penting buat kita dan dunia sekitar. Dan yang penting, nemuin Ikigai itu bukan hal yang bisa dilakukan dalam semalam, tapi itu proses yang butuh reflection dan development yang berkelanjutan. Gue sarankan jangan skip video ini biar lo mendapatkan insight-nya secara keseluruhan. Untuk menemukan Ikigai kalian, ada 4 elemen utama yang perlu kalian pahami. Dan elemen pertama adalah apa yang lo suka. Lo harus cari tahu apa yang lo suka, apa yang bikin lo senang dan excited. Ini bisa jadi hobi atau aktivitas yang lo suka lakukan secara alami. Mungkin lo suka main musik, nulis atau berolahraga. Ini semua bisa jadi elemen penting dalam menemukan Ikigai kalian. Jangan ragu untuk mengejar passion kalian. Temukan cara untuk mengembangkan hobimu dan mengejar passionmu. Ini bisa jadi yang bakal bikin hidup kalian lebih exciting. Kalau lo suka apa yang lo kerjain, hidup kalian bakal lebih mudah dan menyenangkan. Gak perlu takut untuk mencoba hal-hal baru juga. Kadang-kadang lo gak tahu apa yang lo suka sampai lo mencoba. Jadi jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan mengeksplorasi minat kalian. Siapa tahu lo bakal menemukan sesuatu yang lo suka dan bikin lo bangun setiap hari dengan semangat yang baru. 2. Apa yang bisa lo lakukan dengan baik? Elemen kedua ini berkaitan dengan kemampuan lo. Apa yang lo bisa lakukan dengan baik? Apa keahlian yang lo punya? Dan apa yang lo bisa kontribusikan untuk orang lain? Dalam menemukan Ikigai, lo harus menemukan passion kalian. Tapi lo juga harus menemukan kemampuan kalian. Ini bukan berarti lo harus jadi ahli dalam satu bidang tertentu. Ini lebih tentang menemukan keahlian atau bakat yang lo punya dan mengeksplorasinya. Misalnya, lo bisa jadi punya bakat dalam berkomunikasi atau keahlian dalam mengelola tim. Atau mungkin lo punya kemampuan dalam membuat sesuatu dengan tangan, seperti membuat kerajinan atau menggambar. Dalam menemukan Ikigai, lo harus mencari cara untuk mengembangkan kemampuan kalian dan menggunakan untuk membantu orang lain. Ini bisa jadi cara lo berkontribusi dalam masyarakat dan membuat hidup kalian lebih berarti. Menemukan Ikigai itu bukan tentang mencari pekerjaan yang paling menghasilkan uang, tapi mencari cara untuk mengembangkan passion dan kemampuan kalian untuk berkontribusi dalam dunia dan membuat hidup kalian lebih berarti. 3. Apa yang dunia butuhin?
Elemen ketiga ini berkaitan dengan bagaimana lo bisa membantu dunia dan apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Dalam menemukan ikigai, lo harus menemukan cara untuk kontribusi pada dunia dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Dalam menemukan apa yang dibutuhkan oleh dunia, lo harus mencari tahu tentang masalah atau kebutuhan yang ada di sekitar kalian. Misalnya, lo bisa melihat ada masalah lingkungan yang perlu diatasi atau masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dalam menemukan ikigai, lo harus mencari cara untuk menghubungkan passion, kemampuan, dan apa yang dibutuhkan oleh dunia. Ini bisa jadi cara lo untuk berkontribusi dalam masyarakat dan membuat hidup kalian lebih berarti. Jangan lupa juga untuk terus berpikir tentang apa yang bisa lo lakukan untuk membantu dunia. Bisa dengan terlibat dalam kegiatan sosial atau lingkungan, atau bahkan dengan membuat produk atau layanan yang bisa membantu orang lain. Menemukan ikigai itu bukan tentang diri kalian sendiri, tapi tentang bagaimana kalian bisa berkontribusi pada dunia dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. 4. Apa yang bisa menghasilkan uang? Elemen keempat ini berkaitan dengan kemampuan lo untuk mendapatkan penghasilan dari ikigai kalian. Ini artinya selain mengikuti passion, memanfaatkan kemampuan, dan berkontribusi pada dunia, lo juga harus memikirkan bagaimana cara menjadikan ikigai kalian sebagai sumber penghasilan yang stabil. Tentunya semua orang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan dengan menemukan ikigai yang bisa menghasilkan uang, lo bisa menjalani hidup yang lebih seimbang dan memuaskan. Namun, lo harus ingat bahwa uang bukanlah tujuan utama dari menemukan ikigai. Tujuan utama adalah memperoleh kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup. Uang hanyalah alat untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk menemukan ikigai yang bisa menghasilkan uang, lo bisa memikirkan tentang cara untuk memanfaatkan passion dan kemampuan lo dalam menciptakan sesuatu yang bisa dijual atau membuat layanan yang bisa dikenakan biaya. Namun, penting juga untuk memperhatikan keseimbangan antara passion, kemampuan, kontribusi pada dunia, dan penghasilan. Jangan sampai lo memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan passion atau kemampuan hanya demi menghasilkan uang. Ingatlah bahwa menemukan ikigai itu adalah tentang mencari keseimbangan antara passion, kemampuan, kontribusi pada dunia, dan menghasilkan yang memadai. Dengan menemukan ikigai yang tepat, lo bisa menjalani hidup yang lebih bermakna dan memuaskan. Menemukan ikigai bukanlah sesuatu yang mudah dan mungkin butuh waktu dan usaha yang cukup banyak. Namun, ketika lo menemukannya, lo bakal merasakan kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki ikigai yang berbeda-beda. Jangan pernah membandingkan diri lo dengan orang lain atau merasa tidak berarti karena passion atau kemampuan lo berbeda dengan orang lain. Teruslah mencari dan mengejar ikigai lo dengan tekad dan semangat yang tinggi. Dan ketika lo menemukannya, jangan lupa untuk menjalani hidup dengan penuh makna dan kebahagiaan. Jadi, itu dia penjelasan tentang ikigai dan keempat elemennya. Semoga video ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi untuk menemukan ikigai kalian dan menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan dan makna. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.